Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dalam sekejap mata, satu malam lagi telah berlalu. Ketika Ning Changjiu membuka matanya, cahaya dari luar telah menembus jendela jerami, menerangi ruangan sederhana itu. Gubuk jerami itu kecil, tanpa bantal dan selimut empuk, dan tempat tidurnya hampir terbuat dari kayu dan jerami. Namun ketika Ning Changjiu berbaring, ia merasakan kehangatan 2 tahun yang tersisa di tempat tidur. Lu Jiajia bangun lebih awal lagi. Ia tampak seperti orang yang tidak punya kegiatan. Ia mengenakan pakaian putih baru, menyisir rambut, memasak sepanci bubur, dan meletakkan 2 mangkuk di atas meja. Ning Changjiu bangkit dari tempat tidur, hanya untuk merasakan pegal-pegal di sekujur tubuhnya. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengatur pernapasan dan istirahatnya, serta untuk mengaktifkan otot dan tulangnya. Ketika Lu Jiajia menutup pakaiannya, temperamennya selalu prima. Ia duduk di bangku panjang yang dibuat kasar, tetapi ia tampak seperti duduk di kursi giok di aula master puncak. Sikap dan penampilannya sangat teliti, dan ia dingin dan tidak duniawi. Melihat kejadian ini, Ning Changjiu selalu merasa bahwa Ning Changjiu sedang menggodanya. Namun, ketika ia ingin menindasnya, Lu Jiajia mendorongnya dengan jarinya, lalu menekannya di kursi, dan kemudian minum bubur bersamanya dengan patuh. Upacara ketua klan akan diadakan setengah bulan lagi. Lu Jiajia menghabiskan buburnya dan berkata, Ning Changjiu berkata, aku akan menemanimu saat itu. Lu Jiajia bertanya, bukankah kau akan berkonsentrasi pada kultivasimu dan menunggu perjanjian 3 tahun untuk bersaing dengan Suster Zhao? Jika kau kembali ke gunung, bagaimana kau bisa menyembunyikan berita itu? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kau memanggilku Suster sekarang. Wajah cantik Lu Jiajia sedikit menegang, dan berkata, aku sudah 2 tahun tidak bertemu denganmu. Dari mana kau belajar kata-kata ini? Ning Changjiu berpikir bahwa itu pasti bukan salahnya. Pasti ia sudah lama bersama Cao Xiaoli dan terpengaruh oleh gadis yang blak-blakan ini. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, mungkin Jiajia belum cukup mengenalku. Tidak masalah, kita masih punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Lu Jiajia bertanya lagi, bagaimana dengan jurus-jurus itu? Di mana kau mempelajarinya? Atau apakah aku belum cukup mengenalmu? Ning Changjiu merenung sejenak dan menjawab, kecantikan ditemukan dalam buku. Lu Jiajia mengerutkan kening, berpikir bahwa ia telah melihatnya membaca makalah dan kitab suci setiap hari di perpustakaan Puncak Tianku. Mungkinkah ia membaca buku-buku itu sepanjang hari? Ini terlalu keterlaluan. Lu Jiajia bertanya lagi, beri kau waktu beberapa bulan. Apakah kau yakin bisa mengalahkan Nona Zhao? Ning Changjiu berpikir keras sejenak dan bertanya ragu-ragu, kalah dari Zhao Xianger bukanlah hal yang memalukan, kan? Lu Jiajia mencibir, seolah-olah kekasihnya benar-benar pecundang. Meskipun ia tahu Lu Jiajia berpura-pura, Ning Changjiu masih merasa agak sedih. Ia menghela napas, apakah kau merasa suamimu terlalu tidak berguna? Hati Lu Jiajia tergerak mendengar kata, suami. Ia mengepalkan tangannya, beristirahat dengan tenang di pangkuannya, dan menggelengkan kepala. Sebenarnya, aku tak pernah membayangkan diriku menikah dengan pria lain. Ning Changjiu menatapnya. Lu Jiajia terkekeh pelan. Aku percaya hidup seorang kultivator seharusnya dihabiskan bersama awan-awan yang tenang dan burung-burung bangau liar, mengolah dao dengan pikiran murni. Ketika kita membahas dao larut malam di aula, aku membayangkannya, tetapi aku membayangkan kau dan aku dalam kesendirian, bukan 2 malam terakhir ini. Pada titik ini, Lu Jiajia berhenti bicara. Pemandangan seperti itu tak terbayangkan oleh orang lain, dan bahkan ia ragu apakah itu dirinya sendiri. Namun Taoisme menganut konsep 3 pribadi murni, yang menunjukkan bahwa mungkin manusia memiliki banyak sisi. Perempuan di puncak bersalju, perempuan di perahu teratai, perempuan yang duduk bermeditasi sekarang, mereka semua adalah dirinya. Bagaimana mungkin seorang yang abadi benar-benar bebas dari keinginan duniawi? Tetapi pada akhirnya, itu terlalu tak terkendali. Ning Changjiu punya teori lain yang menyimpang tentang ini. Setelah menenggak obat 3 kali tadi malam, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua hal indah dalam hidup yang dirasakan seseorang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Semua itu adalah anugerah alam, dan seseorang hanya perlu menerimanya dan menikmatinya, tanpa perlu memikirkannya. Namun ia memikirkannya lagi dan merasa semua itu bohong, dan mereka hanya ingin ia lebih proaktif. Ning Changjiu menyela pikirannya sambil tersenyum, bukankah 4 kata, menikah dan menjadi istri, memang ditakdirkan untuk Jiajia? Lu Jiajia sedikit tertegun, lalu menyadari bahwa menikah dan menjadi istri. Bagaimana mungkin ada pernyataan seperti itu? Terlalu tak tahu malu. Lu Jiajia mengabaikannya, berkata pada dirinya sendiri, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengungkapkan perasaannya kepada kupu-kupu daun mati, 20 tahun pengasingan telah meninggalkan bekas di dahi dan hatinya. Ia berkata, kalau begitu mulai sekarang, kita akan terus saling memanggil sebagai guru dan murid. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, baik, guru.
Ning Changjiu berkata, mulai sekarang, kau akan memanggilku guru, dan aku akan memanggil Xiaoling adik. Jadi, bagaimana kau harus memanggil Xiaoling? Lu Jiajia, yang hatinya akhirnya tenang, dihadapkan pada dilema lain. Ia selalu tahu bahwa Ning Changjiu, murid jahat itu, pernah bersikap tidak hormat padanya di masa lalu, tetapi Xiaoling adalah murid sejati. Ia memperlakukannya seperti putrinya sendiri, mengajarinya hampir semua keterampilan yang ia bisa. Tetapi mengingat senioritasnya saat ini, bukankah ia harus memanggilnya paman atau bibi? Sekalipun ia bersedia merendahkan diri, Xiaoling takut ia tidak akan setuju. Lu Jiajia berkata dengan dingin, Xiaoling, teruslah memanggilku guru. Kau juga harus memanggilku guru di hadapannya. Ning Changjiu, melihat ekspresi Xiaoling yang agak serius, mengalah, karena ia tidak bisa mengalahkannya sekarang. Tahun-tahun kultivasi berikutnya terasa damai. Tanpa gangguan, Ning Changjiu dan Lu Jiajia kembali ke gubuk, berkultivasi dalam pengasingan. Lu Jiajia berlatih teknik pedang yang telah terbengkalai selama 2 tahun dan perlahan-lahan berkarat, sementara Ning Changjiu menambal catatan ilahi surah yang rusak, menjaganya dalam kondisi yang luar biasa lengkap. 9 tingkatan Istana Ungu merupakan pekerjaan yang sangat penting. Lu Jiajia telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun, sementara Ning Changjiu, dalam kehidupan ini, baru memulai kultivasinya pada usia 16 tahun. Mencapai Istana Ungu dalam waktu hampir 3 tahun merupakan sebuah keajaiban, mencapai tingkatan berikutnya akan menjadi tugas yang berat tanpa bantuan sumber daya yang langka dan berharga. Selain kultivasi mereka, keduanya sering berlatih tanding, pemahaman mereka tentang esensi seni pedang terungkap dari kembang api yang pecah di antara jari-jari mereka. Ning Changjiu telah belajar banyak hal di kehidupan sebelumnya, termasuk ilmu pedang, Taoisme, jimat, dan bahkan banyak teknik pencerahan spiritual yang dikenal sebagai metode yang tidak lazim. Awalnya, ia rendah hati karena tidak ingin memukul istrinya, tetapi setelah beberapa pertarungan pedang dengan Lu Jiajia, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Setiap teknik memiliki gambarannya sendiri, entah bunga yang beterbangan dan daun yang dipetik, atau api merah, atau prasasti yang melingkari jari, tetapi yang paling umum adalah 10.000 ujung pedang yang jatuh ke dalam hujan bintang. Namun, apapun trik aneh yang ia gunakan, Lu Jiajia mampu menembus lapisan penghalang dan menghancurkannya hanya dengan satu pedang. Pedang yang luar biasa yang dapat menghancurkan semua teknik. 7 hari kemudian, Ning Changjiu melangkah ke lantai 2 Ziting, dan masih kalah dengan satu jari. Ia menatap ujung jarinya, dengan lembut mengembuskan asap hijau di ujung jarinya, dan tiba-tiba menyesal membiarkan Lu Jiajia menyempurnakan tubuhnya begitu cepat. Lu Jiajia menatap wajahnya yang tak yakin dan tersenyum, apa kau mencoba mendapatkan kembali tanahmu karena menempa pedang untukku lagi? Ning Changjiu tersentuh hatinya oleh perkataannya, dan ia pun tersenyum dan berkata, apa? Siapa yang memohon belas kasihan tadi malam? Apa kau tidak ingat? Lu Jiajia mendengus dingin, aku hanya melihatmu berlatih pedang dengan giat di siang hari, jadi aku berpura-pura memberimu muka. Benarkah? Tanya Ning Changjiu, beranikah kau bertarung di perahu teratai lagi malam ini? Sebenarnya, Lu Jiajia hanya keras kepala. Beberapa hari ini, tubuhnya telah diteliti secara menyeluruh oleh pihak lain. Bagian sensitifnya seperti sakelar pintu air, yang tidak bisa disentuh sama sekali. Jika ia tidak hati-hati, ia akan kehilangan senjata dan baju zirahnya. Dan tidak akan mudah baginya untuk menyerah. Para tahanan akan selalu dipermalukan dan baru akan dibebaskan setelah mengucapkan beberapa kata yang aneh dan memalukan. Lu Jiajia berbalik dengan lembut dan memarahi, latihlah pedangmu dengan baik. Meskipun tidak ada orang di sekitar sini, ilmu pedang guru tidak sebaik muridnya. Ini tidak bisa diterima, kan? Aku akan mengikuti ajaran muridku, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Ia menghitung hari, duduk bersila, dan melanjutkan penempaan dan latihan pedangnya. Malam tiba, sungai yang diterangi cahaya bulan dan langit berbintang tampak begitu indah. Pemandangan kota Broken Boundary, pemandangan yang jarang terlihat seumur hidup, kini terbentang di depan matanya. Ning Changjiu dan Lu Jiajia sering mengagumi bulan bersama. Bahkan dalam diam, pelukan mereka terasa puitis. Kau tampak gelisah. Lu Jiajia mengalihkan pandangannya dari cahaya bulan dan menatap profil pemuda itu. Ning Changjiu memang merasa gelisah akhir-akhir ini. Ia telah bercerita kepada Lu Jiajia berkali-kali tentang kehidupan mereka, tetapi hanya Lu Jiajia yang tahu bahwa itu hanyalah mimpi kosong. 10 tahun dari sekarang, mimpi ini akan hancur, dan kemudian akan menjadi perpisahan antara hidup dan mati. Ini adalah ramalan Yechu, sebuah akhir yang telah ia alami. Namun mengapa demikian? Ning Changjiu mengingat kembali detail kultivasi masa lalunya di bawah bimbingan gurunya. Ia kini memandang 12 tahun terakhir dari perspektif yang berbeda. Di masa lalu, sebagai seorang biksu yang menyendiri di biara, ia menyaksikan kakak laki-lakinya yang kedua turun gunung dan kakak perempuan keempatnya membasmi iblis dan monster, tanpa pernah kembali. Kini, ia tahu bahwa kakak laki-lakinya yang kedua telah turun gunung ke kota kekaisaran, menyelamatkan tunangan yang dipilihkan oleh gurunya, sementara kakak perempuan keempatnya telah berkelana ke kota Liantian, membawa Zhang Qiyu ke kota Dahe.
Ia yakin akan bertemu kembali dengan kakak laki-laki dan perempuannya yang lain, meskipun mereka akan bertemu tanpa saling mengenal. Dan kota Dahe yang tampak biasa saja itu, yang terhubung dengan yang tak terlihat, kini menampakkan diri sebagai tempat lahirnya iblis yang mengerikan. Para nelayan, petani, pemungut pupuk kandang, pemotong rumput liar, dan penggembala, masing-masing dari mereka yang tampak biasa saja, mungkin dulunya adalah dewa-dewa kuno. Penguasa dunia fana yang kuat. Setelah selamat dari beberapa bencana, mereka bereinkarnasi, memaksakan diri menjadi wujud manusia, bertahan hidup di dunia fana hingga ditemukan oleh si jahat dan dibawa ke kota Dahe. Masing-masing dari mereka memiliki wujud Asura. Itu adalah kota Asura. Tidak, bukan hanya mereka, bahkan para saudara dan saudari senior, semua yang telah mempraktikkan catatan ilahi Shuro, mungkin semuanya adalah reinkarnasi dari dewa kuno. Jika mereka semua adalah reinkarnasi, lalu bagaimana dengan sang guru? Ning Changjiu merasakan hawa dingin di hatinya, berpikir bahwa saudara-saudarinya yang biasanya ramah ternyata adalah fosil berjalan. Jika para sura ini, yang telah selamat dari bencana yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul dan ingin membalas dendam, siapa yang akan mereka targetkan? Ning Changjiu juga telah membaca banyak teks kuno, tetapi ia belum menemukan jawabannya. Melihatnya tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama tanpa menjawab, Lu Jiajia mengulurkan tangan dan dengan lembut menutupi dahinya, dengan bercanda berkata, "Ada apa? Aku tepat di sampingmu. Apakah kau masih melamun tentang wanita lain?" Ning Changjiu tersadar kembali, lalu tersenyum dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Wanita terbaik di dunia ada di sampingmu. Jika kau punya delusi lain, itu akan keterlaluan." Lu Jiajia berkata, ada pepatah di antara orang-orang bahwa seorang istri tidak sebaik selir, dan selir tidak sebaik kekasih gelap. Seberharga apapun sesuatu, begitu ia menjadi mainan di tanganmu, kau akan membuangnya seperti sepatu. Ning Changjiu menatap matanya yang berkilat dan tersenyum tipis, lalu menatapnya dan tersenyum, muridmu semakin berani dalam kata-katanya. Sepertinya penempaan pedang akhir-akhir ini tidak berpengaruh. Lu Jiajia berkata dengan sedikit kesal, jangan membodohiku dengan omong kosong ini. Aku sudah memanjakanmu dalam penempaan pedang selama beberapa hari. Meskipun aku mengakuimu sebagai guruku, di masa depan, kecuali aku benar-benar membuat kesalahan, tidak akan ada penempaan pedang. Ning Changjiu berkata, murid ini sungguh ketat. Alis dan bibir Lu Jiajia dipenuhi senyum bak bulan musim gugur. Setelah beberapa patah kata yang tak jelas, percakapan mereka perlahan mereda. Mereka bersandar bahu-membahu, menatap bulan purnama yang perlahan muncul di langit. Bulan yang terang benderang tak mengenal dunia manusia, namun selalu berpura-pura merasakan duka dan suka melalui cahaya yang memudar dan memudar. Lu Jiajia mengulurkan tangannya, seolah ingin memetik roda es di langit dan menggantinya dengan cermin rias. Semoga kita panjang umur, Lu Jiajia melantunkan puisi kuno itu. Tak perlu bulan berjarak ribuan mil, bagi sepasang kekasih untuk menjadi teman setiap malam. Di bawah angin sepoi-sepoi dan bulan yang terang, Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku selalu setia. Lu Jiajia sedikit terkejut, lalu memelototinya dengan malu dan marah. Dia selalu merusak pasangan yang serasi. Bagaimana mungkin pria ini begitu penuh kebencian? Titik. Di antara empat puncak, kerusakan yang ditinggalkan oleh pertempuran besar sebagian besar telah diperbaiki. Tirai persik telah digantung tinggi kembali, ukiran tebing yang rusak di keempat puncak telah dipahat ulang, dan air terjun, Gunung Huanpu telah mengering, tak lagi tertutup. Gunung abadi itu telah menyusut drastis. Meskipun pohon-pohon pinusnya tetap hijau, roh surgawinya telah tertiup angin. Semua pedang berharga dan instrumen magis dari Gunung Huanpu dibawa keluar sebagai hadiah untuk pemimpin sekte berikutnya. Aturan pemimpin sekte juga diubah. Mulai sekarang, pemimpin sekte tidak lagi harus tinggal menyendiri di Gunung Huanpu, tetapi masih dapat tinggal di salah satu dari empat puncak. Puncak tempat pemimpin sekte tinggal akan menjadi yang tertinggi dari keempat puncak. Paman Lu, apakah menurutmu guru akan kembali untuk upacara pemimpin sekte? Le Rou mengganggu Lu Yuanbai setelah kelas. Lu Yuanbai menghela napas dan berkata, kau masih muda dan belum pernah melihat cinta yang begitu memabukkan di dunia ini. Sekarang Tuan Lu sedang menjaga kesuciannya di tebing, enggan kembali. Upacara ketua sekte ini adalah acara besar bagi kita, tetapi baginya, mungkin dia sama sekali tidak peduli. Le Rou berkata dengan marah, lalu, apa bagusnya Ning Changjiu? Dulu dia suka menipu, dan sekarang dia membuat Tuan begitu sedih. Jika dia tidak benar-benar berjasa besar kepadaku, aku pasti sudah menusuk patung kertasnya sejak lama. Lu Yuanbai tersenyum dan berkata, orang yang sama merampok Xiaoling dan Tuan sekarang. Ini, sungguh tidak adil untuk Le Rou kecil. Sejak pemberontakan di empat puncak, Le Rou selalu bersama Ning Xiaoling. Bahkan tempat duduk mereka sengaja digeser ke samping. Dia selalu menjadi tipe orang yang melupakan cinta lamanya ketika dia memiliki cinta baru. Beberapa murid laki-laki yang dulu aktif bersamanya dikesampingkan dan semakin terasing. Le Rou juga menawan dan menarik, dan memiliki banyak pengagum di puncak.
Para murid yang diam-diam bersaing dengannya tidak pernah membayangkan bahwa yang akhirnya mereka kalahkan adalah seorang saudari junior yang lebih muda. Melihat dua saudari junior tercantuk di puncak bersama-sama adalah penyebab penyesalan bagi semua orang. Tentu saja, beberapa orang telah mempertanyakan Ning Xiaoling tentang hal ini, tetapi dia dengan tegas membantahnya. Semua orang sepakat bahwa hati Xiaoling hanya bersama kakak senior itu, dan itu semua hanyalah angan-angan Le Rou. Setelah Ning Xiaoling kesayangannya pergi, Le Rou tetap tertekan, dan tak bisa berhenti memikirkan gurunya tercinta. Dia sering mendesak Lu Yuanbai untuk mengunjungi pondok jerami, mendesaknya untuk segera menemukan cara untuk kembali. Alasan Le Rou datang hari ini sama, Paman Lu. Pergi dan desak guru lagi. Lu Yuanbai tertawa, sudah 2 tahun, dan aku bahkan tidak layak disebut guru puncak Lu. Le Rou berkompromi, baiklah, guru puncak adalah guru puncak Lu. Lu Yuanbai berkata, guru puncak Sue sudah pergi, dan pesannya sudah tersampaikan. Keputusan kembali atau tidak ada di tangan Lu Jiajia. Tidakkah kau takut guru lupa? Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi sendiri? Aku, Le Rou tentu saja ingin bertemu guru, tetapi ia tak tega melihatnya begitu kesepian dan sedih. Aku akan pergi, kata Le Rou dengan marah. Lu Yuanbai berkata, lupakan saja, kita hemat tenaga. Dia tidak akan kembali. Le Rou berkata dengan marah, bagaimana jika aku membawa guru kembali? Lu Yuanbai mencibir, kalau begitu aku akan memberimu posisi guru puncak. Ning Changyu duduk diam di bawah sinar rembulan. Setelah terobosannya, ia belum sempat berkultivasi dengan baik, dan telah bergegas menerbangkan pedangnya selama sebulan penuh. Kelelahan bepergian siang dan malam telah membebani wilayah kekuasaannya yang sudah rapuh. Setelah beberapa hari latihan pernapasan, ia akhirnya menemukan kestabilan sementara pada kekuatannya. Di kota alam rusak, ia telah berhadapan dengan takdir dan waktu, bahkan bertarung melawan penguasa berdosa, kengerian dan keajaiban yang tak pernah dialami oleh para kultivator biasa seumur hidup mereka. Sayangnya, wawasan yang diperoleh dari pertarungannya melawan penguasa berdosa bagaikan batu kasar di danau hatinya, sesuatu yang tak mampu dipoles oleh tingkat kultivasinya saat ini. 10 tahun terasa seperti selamanya. Namun, bisakah ia benar-benar melangkah lebih jauh daripada di kehidupan sebelumnya? Jika tidak, bagaimana ia bisa lolos dari kerucut cahaya takdir dan memenuhi janji seumur hidupnya kepada Lu Jiajia? Pikiran yang terganggu sangat penting dalam kultivasi. Ada apa? Wanita yang bermeditasi di sampingnya membuka mata dan menatapnya dengan bingung. Ning Changjiu menggeleng pelan, aku sedikit terganggu. Lu Jiajia berkata, jangan berlatih jika kau sedang kesal. Kenapa kau tidak tidur lebih awal? Ning Changjiu menyindir, mengapa kau terus mendesakku untuk tidur, murid? Lu Jiajia menutup mata dan melanjutkan meditasinya, mengabaikannya. Ning Changjiu kemudian melangkah pelan di tengah hutan yang diterangi cahaya bulan. Betapapun indahnya cinta yang abadi, pada akhirnya ia hanya akan berlalu. Bagaimana caranya lolos dari takdir yang telah ditentukan adalah apa yang terus-menerus ia renungkan. Tuan, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Ning menatap bulan lama sekali, berbisik lirih. Tersembunyi dari dunia, tak terlihat. Puncaknya bagaikan pedang terhebat di dunia, menembus awan, bagaikan pilar langit Kunlun yang legendaris. Rumah-rumah bertebaran di sepanjang lereng gunung, dan sebuah sungai besar mengalir di sekitarnya. Itulah kota Dahe. Kota Dahe tak berbeda dengan desa-desa lain di dunia manusia. Rumah-rumah saling terhubung, dengan ubin-ubin hijau berjajar. Jalan-jalannya dilapisi batu bata tua. Kantong gembala hijau dan gandum berjajar di sepanjang kota, dan air mengalir lembut di antara punggung-punggung ladang. Siput-siput perlahan menggerakkan tubuh mereka, dan ikan-ikan serta udang melesat mengejar cahaya bulan. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa siput-siput itu, yang cangkangnya tertutup alga, sebenarnya adalah siput-siput hampa berat, yang lahir dari cahaya bintang yang melahap. Ikan-ikan perak kecil yang melesat itu adalah ikan bersisik buta, berenang di alam gaib. Dan udang serta kepiting yang berkeliaran di punggung bukit adalah sisik-sisik yang dilepaskan oleh naga sejati selama eksekusinya, berubah bentuk karena kontak dengan air. Tanaman ivy musim semi yang tumbuh liar di hutan masing-masing adalah tanaman merambat. Konon, tulang punggung artefak kuno, cambuk ilahi, ditempa dari tanaman merambat berusia 24.000 tahun. Bunga-bunga osmanthus di hutan semuanya adalah benih dari istana bulan, dan tumpukan batu adalah artefak ilahi yang mampu memoles benda-benda fana menjadi senjata abadi. Namun, baik kota Dahe maupun Wukuang tidak menganggap hal-hal ini istimewa. Siput berpori berat milik ladang, ikan bersisik buta milik sungai, ular dan kalajengking bersisik naga milik gundukan dan gua, dan tanaman merambat serta daun salam abadi tak lebih dari bunga liar di hutan. Semata-mata karena tempat ini adalah Wukuang, sebuah tempat pengasingan yang agung di surga dan bumi. Zhang Qiyu telah tinggal di sini selama lebih dari 2 tahun. Pekerjaannya melukis, tetapi ini bukan gulungan biasa. Ia menunggu malam tiba untuk menyempurnakan langit malam yang gelap.
Setiap bintang di langit malam ini adalah prototipe yang ia buat sketsanya, lalu dibentuk dan disematkan di langit oleh para perajin lainnya. Mereka adalah perajin terbaik. Legenda tentang orang-orang Wa pernah beredar di antara manusia. Legenda mengatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah penguasa alam yang luar biasa, diilhami oleh kekuatan ilahi primordial dari awal mula kekacauan. Mereka berjalan dalam bayang-bayang dunia, memperbaiki segala kekurangannya. Mereka tetap anonim, tidak pernah mengklaim penghargaan atas karya mereka. Legenda bahkan menggambarkan mereka sebagai pembawa aturan, yang membantai dewa-dewa kuno yang melanggar aturan sebelum penguasa kerajaan ilahi mengambil alih dunia fana. Namun, orang-orang Wa telah punah ribuan tahun yang lalu, dan hanya ada sedikit bukti yang mendukung legenda mereka selanjutnya. Zhang Qiyu percaya bahwa, dalam arti tertentu, mereka adalah orang-orang Wa, hanya saja mereka tidak memperbaiki dunia asli, melainkan membangun dunia baru. Ketika Zhang Qiyu pertama kali tiba, ia berpikir membangun dunia seperti itu di dalam wilayah kekuasaan penguasa kerajaan ilahi hanyalah fantasi belaka. Namun kemudian ia bertemu dengan beberapa teman lama, yang secara mengejutkan tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Ia akhirnya mengerti alasan di balik segalanya, wanita yang memimpin kuil Tao di ujung kota Dahe. Seorang wanita yang berpotensi menambah satu kursi lagi dalam daftar 12 penguasa. Zhang Qiyu menurunkan penanya. Anjing putih berbulu panjang di sebelahnya menggonggong dengan marah. Kota itu sunyi. Kakak perempuan tertua, mengenakan jubah Tao biru pucat, berjalan menyusuri kota, memegang kepangnya erat-erat. Langkahnya tenang, saat ia melewati jalan setapak yang dipenuhi kantong gembala dan gandum. Gelombang jubahnya berpadu secara misterius dengan gelombang gandum yang tertiup angin malam. Ia berhenti di depan jalan setapak yang mengarah ke jalur pegunungan yang tak sedap dipandang. Kakak kedua duduk di atas batu, bersandar pada pedangnya, wajahnya terukir kelelahan. Ekspresi kakak perempuan tertua semakin serius. Guru telah keluar dari pengasingan. Tanyanya. Kakak kedua mengangguk dan berkata, guru ingin bertemu denganmu. Hanya aku. Yah, di seluruh kuil, kaulah yang paling mewarisi ajaran sejati guru. Sungguh patut ditiru, kata kakak kedua sambil tersenyum, meregangkan badan. Kakak tertua bertanya, apakah guru mengatakan hal lain? Kakak kedua merenung sejenak, lalu meredakan ekspresi sinisnya. Guru sepertinya sedang tidak sehat. Kakak tertua sedikit mengernyit. Ia mengangguk pelan dan melanjutkan langkahnya. Kegagalan adik laki-lakinya untuk menemukannya selama lebih dari satu dekade akhirnya menjadi cacat yang tak tergantikan dalam rencana awal mereka. Hal ini telah menjadi sumber kekhawatiran mereka selama bertahun-tahun. Ia samar-samar merasa bahwa retret guru baru-baru ini ada hubungannya dengan hal ini. Kakak tertua memasuki kuil. Ia masih tidak mengerti apa yang dikatakan kakak kedua. Bagaimana mungkin orang seperti guru berada dalam kondisi seburuk itu? Ia dengan tenang berjalan ke bagian terdalam kuil. Kuil itu sunyi. Di aula terdalam, ratusan patung dewa-dewa kuno berdiri, masing-masing memegang lilin, cahaya lilin menerangi wajah-wajah mereka yang dicat mengerikan. Patung di tengah aula adalah raksasa yang menjulang tinggi, bayangannya mencapai puncak langit-langit Chaisan. Lebih mirip pilar surga, patung itu bersinar dengan cahaya keemasan dan terjalin dengan naga. Naga-naga ini diukir dari tulang naga asli, beberapa berbentuk seperti kadal, yang lain bersayap seperti kelelawar, tulang-tulang mereka padat berisi energi. Patung di tengah ini juga memegang lilin, tetapi yang ini terbakar bukan dengan minyak paus melainkan dengan bulu yang menyala. Tidak jelas apakah bulu itu sendiri yang menyala atau terbakar. Di tengah ratusan patung ganas itu, sebuah tirai berkibar lembut. Saudari tertua memasuki aula. Siluet samar seorang wanita dapat terlihat di balik tirai. Ratusan dewa dan iblis yang ganas menundukkan alis dan tatapan mereka. Setelah 10 tahun, saudari tertua akhirnya bertemu kembali dengan gurunya. Dari balik tirai, sebuah suara jernih dan acuh tak acuh terdengar lembut. Bagaikan bunga dandelion yang diterbangkan angin dingin yang murni, lembut dan jernih, setiap kata bagaikan kelopak yang mekar, setiap kelopak menyimpan mimpi yang membeku. Betapapun halus dan dinginnya suara wanita itu, pada akhirnya tak sebanding dengan kedalaman kata-katanya. Suara surgawi sang guru terngiang di telinganya, lalu berubah menjadi badai salju yang menutupi langit. Aku sudah memutar balik waktu sekali, dan sekarang sudah 10 tahun yang lalu. Adalah kata-kata pertama sang guru. Sang kakak perempuan terdiam, raut kebingungan terpancar di wajahnya. Wanita di balik tirai itu kembali berbicara, di kehidupan sebelumnya, tepat pada hari ini, aku menemukan metode untuk memutar balik waktu dan memperbaiki keadaan. Namun, orang yang telah kembali itu belum bangun, jadi baru hari ini ia akhirnya mengerti segalanya. Sang kakak perempuan akhirnya memahami arti kata-katanya. Sejarah telah berputar kembali, namun pada akhirnya, guru telah memutar balik waktu ke masa kini. Bukankah ini menggambarkan rencana mereka dengan sempurna? Saudari tertua, dengan gaun biru pucatnya yang menyerupai es asli, bertanya dengan lembut, bagaimana dengan muridku yang lebih muda? Wanita itu mengucapkan kalimat ketiga, dulu, aku tak bisa menemukan diriku sendiri, tetapi sekarang aku melihatnya.
Saudari tertua tak mengerti. Namun ia tahu apa yang dimaksud sang guru, haruskah aku membawanya kembali ke kuil? Tidak perlu. Wanita di balik tirai bergoyang lembut di bawah cahaya lilin. Karena kita sudah melihat akhirnya sekali, tak perlu memaksanya untuk tinggal. Kau hanya perlu membuka pikirannya. Saudari tertua berdiri di tanah yang berair, tak terpengaruh oleh akhir cerita. Sebuah peta bintang terbentang di hadapannya. Di dalamnya, sebuah bintang di provinsi selatan bersinar sangat terang. Murid, patuhi. Saudari tertua memberi hormat dengan tenang. Bawakan ini juga padanya, kata-kata itu, murni dan tak ternoda oleh dunia, terucap perlahan. Kemudian, bulu api yang dipegang Dewa Pusat terangkat oleh angin dan perlahan melayang turun. Di balik tirai, wanita itu dengan lembut mengulurkan jarinya dan menyalakan bulu api itu. Rasa dingin menyelimuti udara. Bukan dingin yang sesungguhnya, melainkan seperti 1000 tahun kesepian. Bulu api itu jatuh di hadapannya, seperti lilin yang menggantung. Cahaya lilin itu perlahan menyebar, merata, dan berubah menjadi sebuah surat merah. Surat itu melayang keluar. Itu adalah surat. Di tengah hutan yang diterangi cahaya bulan, Ning Changjiu berdiri di samping sebatang pohon dengan kelopak bunga yang berguguran, tatapannya menembus cabang-cabang pohon yang bercabang, menatap bulan di langit. Raungan-raungan aneh menggema di hutan belantara selatan yang luas. Semua kehidupan di sini, yang tercemar oleh hutan belantara selatan, tumbuh dengan aneh. Bahkan bunga-bunga brokat yang menghiasi kabut gunung hanyalah daun-daun kuning ungu yang layu dari pohon serpentin. Mungkin karena kekuatannya, Ning Changjiu tidak merasakan noda apapun dari polusi hutan belantara selatan. Ia heran mengapa Lu Jiajia, meskipun baru berada di alam istana ungu, mampu bertahan hidup 2 tahun di hutan belantara selatan tanpa cedera. Seperti para penyair itu, ia menatap bulan, dipenuhi keraguan, mencari jawaban. Dan kemudian bulan benar-benar memberinya jawaban. Kicau jangkrik di hutan tiba-tiba berhenti. Gemerisik dedaunan, memudar tertiup angin. Lebih jauh lagi, awan-awan yang berarak di langit, cahaya bulan yang berkilauan di bawah pepohonan, gaun putih yang berkibar, dan rambut hitam panjang seorang wanita yang jauh, semuanya membeku. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ning Changjiu merasa sendi-sendinya seperti dipenuhi serpihan es, dan ia tak bisa bergerak. Diam. 2 kata itu tiba-tiba muncul di benak Ning Changjiu, tetapi ia tak dapat mengingat asal-usulnya sejenak. Kemudian, sebuah suara terdengar di belakangnya. Jelas itu suara, tetapi masih begitu sunyi, setenang awan dan bayangan yang pekat di keempat ruangan. Adik junior. Dalam suara lirih itu, Ning Changjiu merasa tubuhnya dapat bergerak bebas kembali. Ia berbalik di dunia yang seolah membeku ini dan melihat seorang wanita berjalan perlahan di hutan. Wanita itu mengenakan jubah tau biru muda dengan lukisan bunga teratai putih bulan di atasnya. Ia melangkah tanpa suara di atas dedaunan kering, kulitnya sehalus giok, rambut panjangnya sehalus tinta, dan kebutaan yang tergantung di dadanya bagaikan seberkas cahaya bulan yang lembut. Seluruh tubuhnya memancarkan kata, diam. Ia berjalan di dunia yang sunyi, tetapi tak ada rasa pembangkangan. Pintu ingatan kembali terbuka. Guru, Ning Changjiu ingin sekali melontarkan kata-kata itu, tetapi begitu kata-kata itu terucap, ia langsung menyadari ada yang tidak beres. Dunia ini begitu luas. Karena kakak tertua telah menemukannya, berarti gurunya juga telah menemukannya. Seharusnya ia tidak mengungkapkan identitasnya dengan gegabah. Guru, siapa yang mengirimmu? Ning Changjiu ragu untuk berbicara, dengan tatapan seolah-olah sedang menghadapi musuh bebuyutan. Adik laki-laki sangat manis. Kakak tertua tersenyum acuh tak acuh. Siapa adik laki-lakimu? Ning Changjiu merasa bahwa ia sangat keras. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah berani berbicara seperti ini kepada kakak tertua. Kakak tertua tidak peduli dan tersenyum tipis, adik laki-laki, sebenarnya, aku juga ingin tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian, Ning Changjiu berpura-pura bingung. Kakak tertua berkata, kau seharusnya tahu bahwa waktu untuk berdiam diri itu terbatas. Wanita berjubah tau hijau muda itu memutar-mutar pengocok di tangannya dan berkata, kalau adik junior benar-benar ingin bicara, bukan berarti aku tidak bisa mengobrol denganmu sebentar. Ning Changjiu menatap wajah kakak tertua yang tersenyum dan mendesah dalam hati. Ia tahu ia tak bisa menyembunyikannya dari sang guru. Ia menahan ekspresinya dan berkata, bukankah guru sudah memberitahumu? Kakak tertua berkata, guru mungkin juga tidak tahu. Beliau bilang padaku bahwa memutar balik waktu adalah sesuatu yang harus beliau lakukan. Di seluruh dunia, mungkin kaulah yang paling bijaksana. Hati Ning Changjiu bergetar, dan ia bertanya, bukankah banyak hal di kota kekaisaran Zhao diatur olehnya? Kakak tertua tersenyum tipis dan berkata, jika takdir memang melewati batas, kedengarannya seperti takdir. Ning Changjiu tahu bahwa kakak tertua tidak akan berbohong padanya, tetapi ia masih bingung, sejak aku bangun di usia 16 tahun, semua yang kualami, apakah itu, sebuah kebetulan? Kakak tertua mengangguk pelan, jika guru tidak menyembunyikannya dariku, maka itu hanya kebetulan. Ning Changjiu merasakan hawa dingin di hatinya. Dulu, ia berani mengambil banyak risiko.
Dalam arti tertentu, ia percaya bahwa jika guru adalah dalang di balik segalanya, maka guru tidak akan membiarkannya mati sebelum usianya 28 tahun. Sekarang setelah dipikir-pikir, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghadapi kematian itu sebenarnya seperti menari di ujung pisau. Ning Changjiu mengesampingkan pikiran-pikiran itu dan mengajukan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya, "Kakak senior, mengapa kau di sini untuk menemuiku sekarang?" Kakak senior itu mengangkat lengan bajunya, dan lengan bajunya terlepas, memperlihatkan tangan ramping seputih salju. Ia dengan lembut menekuk jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberimu kastanye." Ning Changjiu memahaminya. Ia berkata, "Aku sudah membentuk jiwa bawaanku, jadi tidak perlu membangkitkan pikiranku." Kakak senior itu tersenyum dan berkata, "Bakatmu memang luar biasa, tetapi itu tidak cukup." Sambil berbicara, ia membiarkan lengan bajunya yang lain jatuh, mengulurkan satu jari, dan mengarahkannya ke alis Ning Changjiu. Jari ini bagaikan pedang mematikan dari sutra pedang amanat surgawi, begitu ringan dan ringan sehingga tak ada aura yang terdeteksi. Saat mereka menyadarinya, jari itu sudah mencapai alisnya. Sebuah tahi lalat merah melintas di alis kakak perempuan itu. "Tuan berdosa." Kakak perempuan itu merasakan aura tertentu di dalam lautan ki-nya dan bergumam pelan, Ning Changjiu tak bisa mendengar kata-katanya. Tak ada suara di telinganya. Dunia yang sunyi bagaikan kulit telur yang akan pecah, dan di dalam kulit telur itu bersembunyi seekor binatang raksasa yang cukup kuat untuk menerobos ombak. Sesaat kemudian, kakak perempuan tertua menarik jarinya dan menghadiahinya sebuah kastanye. Ning Changjiu menjerit kesakitan, menutupi dahinya, di mana tanda merah terang terlihat jelas. Rasa sakit dari kastanye ini bahkan tak kalah hebatnya dengan hantaman tajam Raja Dosa dengan tombak petirnya. Namun rasa sakit itu lenyap secepat datangnya. Ning Changjiu mengamati lautan kesadarannya dan menemukan bahwa semua wawasan yang sulit dicerna di masa lalu telah sepenuhnya mencair dan menjadi nutrisi bagi lautan kesadaran. Bahkan bagian dari Raja Dosa yang merupakan bagian dari dirinya telah hancur di lautan kesadaran dan jatuh ke kedalaman. Dunia hening dalam keheningan. Oleh karena itu, badai di lautan kesadaran terasa sangat dahsyat. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya melepaskan tangannya yang menutupi otaknya. "Terima kasih, kakak senior." Ning Changjiu menghela napas lega. Kakak tertua berkata, "Aku telah menghapus tanda bulu hitam yang ditinggalkan oleh penguasa berdosa di tubuhmu. Penguasa berdosa, bersama dengan banyak penguasa lainnya, semuanya adalah musuh kita. Aku tidak pernah menyangka kau akan menghadapi salah satu dari mereka secepat ini. Tapi ini juga bagus, benar-benar layak menjadi murid biara." Ning Changjiu mengerutkan kening. Penguasa, musuh. Kakak tertua tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia menekan satu tangan ke lengan bajunya dan dengan lembut mengulurkan tangan lainnya ke arah angin malam, seolah hendak memunguti daun yang gugur. Namun, yang dipegangnya di antara jari-jarinya bukanlah daun, melainkan api. Api itu menerangi wajah kakak tertua yang jernih dan tenang. Ning Changjiu menatap ekspresi tenang di wajah kakak senior, berpikir, ini pertemuan pertama mereka, dan aku ingin meninggalkan kesan yang baik pada kakak muda, tapi aku sudah mengalami kehidupan pertamaku. Kakak senior, kau bukan wanita cantik yang tenang, kau jelas-jelas seorang asura yang berlumuran darah. Tentu saja, seperti kakak-kakak senior lainnya di kuil, ia menyimpan kata-kata ini untuk dirinya sendiri. Kakak senior meraih api, dan dengan jentikan jarinya, api itu menghilang, berubah menjadi sebuah surat. Ning Changjiu langsung mengenalinya. "Apakah ini, surat nikah?" "Ya, surat nikahmu dengan Zhao Xianger," kata kakak senior. "Ada dua salinan surat nikah ini, satu dengan Zhao Xianger, dan satu denganmu. Tapi aku sudah berusia 16 tahun, kata Ning Changjiu. Suster senior berkata, selama surat nikahnya masih ada, pertunangannya juga masih ada. Haha, sebenarnya, sekarang sepertinya tidak masalah apakah kita memilikinya atau tidak. Tapi karena ini pernikahan pertama kita di kuil Tao kita harus sah, kan? Terima kasih, suster senior. Ning Changjiu mengambil surat nikah itu. Api membakar jari-jarinya, tetapi ia tidak merasakan panasnya. Bentuk dan isi surat nikah itu identik dengan yang dari Zhao Xianger. Ning Changjiu menatapnya, merasakan haru. Tatapan suster senior menembus pepohonan, menatap siluet seputih salju di tepi tebing yang jauh. Apakah itu kakak iparku? Tanya suster senior dengan penuh arti. Ya, tapi bukan Zhao Xianger. Oh, apa kau perlu aku mengambilkan surat nikah lagi? Tanpa menunggu jawaban Ning Changjiu, suster senior menghampirinya. Ning Changjiu bergegas mengikutinya. Suster senior sampai di sisi Lu Jiajia. Saat ini, Lu Jiajia tampak seperti wanita cantik yang membeku dalam waktu. Matanya masih terbuka, diliputi cahaya bulan, bahunya berselimut cahaya bintang, dan sosoknya, terbalut gaun putih, ramping dan anggun. Sangat cantik, tidak seperti orang biasa. Temperamen dan keanggunannya agak mirip dengan guru. Kakak senior memandang Lu Jiajia dan berkata, ilmu pedangnya masih sedikit kurang. Jangan tunda lagi melatih tubuh dan menempa pedangnya. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja pada kakak muda keempat nanti.
Ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Jantung Ning Changjiu berdebar kencang ketika mendengar kata-kata, pemurnian tubuh dan penempaan pedang. Ia mendongak dan bertemu dengan tatapan tenang kakak seniornya. Ia segera menyadari bahwa ia telah salah paham. Latihan ini dikenal sebagai pemurnian tubuh dan penempaan pedang di dunia kultivasi, tetapi ia telah memberinya makna khusus. Ning Changjiu tetap tenang dan berkata, "Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior. Aku tidak akan bermalas-malasan." Kakak senior itu berkata, ia memiliki bulu penguasa dosa. Ning Changjiu terkejut dan segera menatapnya. Kakak perempuan tertua mengulurkan tangan dan mengusap rambut hitam Lu Jiajia, menarik sehelai bulu hitam legam dari rambutnya yang hitam legam. Ia menyelipkan bulu itu ke lengan bajunya, lalu mengambil sehelai benang merah dari surat nikah Ning Changjiu dan menyematkannya di rambut Lu Jiajia. Dia terlindungi dari malapetaka bulu hitam di hutan belantara selatan sebelumnya. Sutra bulu Vermilion Bird ini memiliki efek yang sama. Kakak perempuan tertua menatap wanita cantik yang duduk dengan tenang di tepi tebing. Tiba-tiba, ia tersenyum tipis, berbalik dan berkata, "Zhang Jiu, kau harus berpikir matang-matang. Secantik atau sehebat apapun seorang wanita, ia mungkin tak mampu mengimbangi langkahmu. Apapun pilihanmu, jalan yang kau tempuh akan menuju surga. Jalan itu akan sulit dan berliku, jadi aku tak perlu menjelaskannya padamu, kan?" Ning Changjiu terdiam lama. Ia mengangkat kepalanya, menatap mata kakak tertua dengan tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Namaku Ning Changjiu." Kakak tertua mengangguk ringan. Ning Changjiu melanjutkan, "Dalam hidup ini, aku lebih suka menjalani jalanku sendiri, daripada mengikuti rencana guru. Jika aku punya 10 tahun lagi untuk hidup, aku akan menemaninya selama 10 tahun. Jika aku hanya punya 1 hari lagi, aku akan menyaksikannya untuk terakhir kalinya terbit dan terbenam." Kakak tertua berhenti, berbalik, dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa tidak 100 tahun atau 1000 tahun?" Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ia hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. "Karena kau takut," jawab kakak tertua. "Kau tahu kau tidak bisa memberinya waktu berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, sama seperti guru telah mencoba segalanya untuk memberikan keabadian kepada dunia. Aku tidak pernah menganggap remeh cinta manusia, jadi aku percaya bahwa ketika kau ingin memberinya keabadian, kau pasti akan kembali." Ning Changjiu berdiri diam, seolah membeku dalam waktu bersama alam semesta. Kata-kata kakak tertua itu menyentuh hatinya. Ia mencintai Lu Jiajia, dan ia tentu saja tak rela cinta ini hanya bertahan 10 tahun. "Shen Yu," panggil Ning Changjiu kepada kakak tertuanya saat ia hendak melangkah ke bulan dan pergi. Ning Changjiu tak yakin apakah itu nama aslinya atau nama taunya. Tapi itulah nama yang ia kenal, nama kakak tertuanya. Kakak tertua itu terdiam. "Ada apa? Mengapa guru ingin membunuhku?" tanya Ning Changjiu. Kakak tertua itu tetap diam. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Apakah ini akhir dari kehidupan sebelumnya?" Ning Changjiu tak menjawab. Kakak tertua itu berkata, "Aku tidak tahu. Jika kau ingin tahu alasannya, aku khawatir kau harus bertanya langsung kepada guru." Ning Changjiu bertanya, "Jika aku ingin kembali ke Bukuo Guan, bagaimana caranya aku ke sana?" Kakak tertua itu berkata, "Guru tidak mengizinkanku datang menjemputmu. Dan di seluruh dunia fana, hanya satu orang yang tahu jalan menuju Bukuo Guan." "Siapa?" Ning Changjiu bingung. "Di mana dia?" tanya kakak perempuan tertua. "Dia berada di bagian paling kacau di Middle Earth. Dia bahkan bisa menjawabmu, hal-hal yang bahkan tidak ku ketahui. Hanya itu yang ingin ku katakan. Bukannya aku tidak ingin memberimu terlalu banyak bimbingan, tapi guru tidak ingin terlalu banyak ikut campur sampai rencana selanjutnya diputuskan. Mulai sekarang, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, dan tak seorang pun akan mengganggumu." Kata-kata kakak perempuan tertua begitu pelan dari awal hingga akhir sehingga kau harus mendengarkan dengan saksama untuk mendengarnya dengan jelas. Suaranya memudar. Awan menutupi bulan, cahaya dan bayangan bergeser di pakaian putih. Angin berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara seperti hujan. Setelah keheningan itu, dunia mulai mengalir kembali. Cahaya di mata Lu Jiajia perlahan menjadi jelas. Ning Changjiu tiba-tiba memeluknya dari belakang. "Apa yang kau lakukan?" seru Lu Jiajia dengan suara pelan. Ning Changjiu jelas sedang mondar-mandir di hutan, jadi bagaimana dia tiba-tiba muncul di belakangnya. Sihir aneh macam apa ini? Tubuhnya yang lembut tiba-tiba dipeluk. Ning Changjiu teringat percakapannya dengan kakak perempuan senior itu dan berkata dengan penuh emosi, "Jiajia, aku tiba-tiba mengerti beberapa tiran dari dinasti-dinasti sebelumnya." Lu Jiajia menghentikan gerakan tubuhnya yang meronta. Ia mendengus bingung dan berkata, "Teori aneh macam apa ini?" Mengetahui bahwa dinasti telah dirundung korupsi turun-temurun, perbendaharaan kosong, dan rakyat menderita, ia melihat sekeliling dan mendapati istana dipenuhi para menteri pengkhianat, tak seorang pun mampu mengabdi. Bahaya, masalah internal dan eksternal terlalu banyak untuk disebutkan.
Kaisar muda itu berharap dapat bekerja keras untuk memerintah negara, membalikkan keadaan, dan meninggalkan namanya dalam sejarah, tetapi kemudian seorang peri berjubah putih, semurni bunga teratai, muncul di istana. Tak apa, dinasti ini kemungkinan besar akan runtuh paling lama 10 tahun lagi. Sekalipun aku berusaha sekuat tenaga, mungkin takkan mampu menyelamatkannya. Sekalipun aku berusaha, Putri Putih dan aku sudah tua, dan waktu berharga kami telah terbuang sia-sia. Akan lebih baik menikmati kehidupan sehari-hari dan menari, dan menukar 10 tahun pesta pora ini dengan aib abadi setelah kematian. Setelah kematian, siapa yang peduli dengan banjir? Ning Changjiu tak dapat menahan diri untuk membayangkan dirinya sebagai kaisar terakhir. Dalam pelukannya, Putri Putih, yang tercantik dan paling dicintai dari 3.000 wanita cantik di harem. Ia berpikir begitu dan bercanda, kau selirku. Aku akan menyerahkan kartu namamu malam ini. Layani aku dengan patuh, atau kau akan diasingkan ke istana yang dingin. Lu Jiajia memegang tangannya yang gelisah dan berkata dengan marah, ada apa denganmu hari ini? Sakit. Apakah kau tabib istana? Jika kau benar-benar sakit, aku akan menggunakan pedangku untuk memberimu akupuntur. Akupuntur. Siapa yang memberi akupuntur kepada siapa? Akupunturmu, memang agak mirip akupuntur. Petik 2. Petik 2. Mereka berdua bermain-main sebentar, lalu keduanya berbaring di tanah. Ning Changjiu menatap wajah cantiknya dengan sedikit keganasan, dan hatinya melunak. Ia berpikir jika ia dicap sebagai tiran, maka sang putri akan menjadi bajingan yang membawa bencana bagi negara. Bagaimana mungkin ia membiarkan sang putri menanggung aib seperti itu? Jia-jia, Ning Changjiu tiba-tiba berkata, aku pasti akan memberimu kerajaan yang akan bertahan selamanya. Petik 2. Petik 2. Lu Jia-jia merasa ingin memukulnya. Ia telah menunggu selama 2 tahun, dan yang ia dapatkan hanyalah seorang idiot. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengkhianati guru dan leluhurku, ancam Lu Jiajia. Ning Changjiu juga tertawa, kau yakin? Lu Jiajia memelototinya, berpikir, sudah hampir setengah bulan, kapan kau pernah menang melawanku dalam pertarungan pedang? Beraninya kau begitu keras kepala. Jika aku tidak menurutimu, bagaimana mungkin kau punya kesempatan untuk menindasku? Ning Changjiu merasakan semuanya mengalir lancar di tubuhnya setelah mendengar nasihat dari kakak perempuannya. Sisi kasar ilmu pedang Tao di masa lalu telah dihaluskan satu demi satu, dan bagian-bagian tubuh Sura yang rusak telah diperbaiki. Meskipun masih jauh dari puncak, itu sama sekali bukan beban. Semua pengalaman mendalam dan luas di kota alam rusak juga telah berubah menjadi wawasan nyata. Ketika cahaya bulan mulai bersinar kembali, ia melangkah masuk ke lantai 3 istana ungu. Lu Jiajia menatapnya, berpikir bahwa ia akan menyerah lagi. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kalau kau kalah nanti, jangan menangis saat menempa pedangmu. Lu Jiajia mencibir, Tuan, kau semakin tidak menyadari keterbatasanmu sendiri. Ning Changjiu berkata, bagaimana kalau bertaruh? Bagaimana, kalau aku menang, selama 3 tahun ke depan, kau harus patuh padaku dan tidak boleh melawanku. 3 tahun, Lu Jiajia tentu saja tidak setuju. Ia tahu Ning Changjiu punya banyak trik tersembunyi dan sulit dilawan. Sebulan, 7 hari, Lu Jiajia menyesali perkataannya setelah berbicara. Oke, seperti dugaannya, Ning Changjiu langsung setuju. Ning Changjiu tidak memberinya kesempatan untuk bertanya, bagaimana kalau kau kalah? Ia langsung mengulurkan jari dan berkata, mulai. Lu Jiajia dengan tenang mengulurkan jarinya. Energi pedang terasa di antara jari-jarinya. Keduanya perlahan maju, saling mendekat. Lu Jiajia menatap jari-jari Ning Changjiu dan berkata dengan nada menghina, kupikir kau punya beberapa keterampilan baru dan mengejutkan, tapi kenapa kau masih menggunakan teknik-teknik lemah dan biasa-biasa saja ini? Ning Changjiu menggunakan berbagai teknik Tao untuk menjelma menjadi pedang, menangkisnya satu demi satu dan menangkal energi pedang Lu Jiajia. Ia menatap wajah Lu Jiajia, senyumnya dingin dan sedingin es, tanpa sepatah kata pun, ekspresinya terfokus. Tak lama kemudian, ekspresi Lu Jiajia berubah serius. Ia masih menggunakan metode yang sama, menghancurkan semua mantra dengan satu pedang. Niat pedang sekte pedang bagaikan ribuan pisau tajam, berlapis-lapis seperti tiang gantungan, siap untuk maju dan menghancurkan metode Taois Ning Changjiu yang rumit. Namun hari ini, setelah menghancurkan puluhan metode Taois yang berbeda, niat pedang ini seolah bertemu dengan gunung yang menghalangi jalannya. Niat pedang itu bertabrakan dengan gunung. Tak mampu menembusnya. Ning Changjiu mengerang. Gunungnya juga merupakan gunung pedang, berisi teknik-teknik pedang dari catatan Dewa Sura, pedang Dao dari kuil kehidupan masa lalu, pedang ketetapan surgawi, pedang abadi, dan pedang void. Teknik-teknik ini seharusnya saling tolak, tetapi setelah kastanya kakak senior, batu-batu yang menusuk kakinya berubah menjadi pasir halus. Perisai yang terbuat dari batu bergerigi secara alami berlubang, tak mampu menghentikan arus deras, sementara kotak pasir yang terbuat dari pasir agregat tak tertembus setetes air pun. Namun Ning Changjiu masih meremehkan Lu Jiajia. Niat pedangnya terlalu kuat dan ganas, seperti anak panah yang menembus matahari, berputar dengan kecepatan tinggi dan mencoba menembus puncak.
Niat pedang Ning Changjiu terkuras dengan cepat, dan ia memusatkan seluruh kekuatannya pada titik serangan Lu Jiajia. Lu Jiajia adalah tombak, dan ia adalah perisai. Mana yang akan hancur lebih dulu, tombak atau perisai? Wajah mereka berdua pucat. Percikan di antara jari-jari mereka muncul dan menghilang, dan cahaya terang meledak di antara alis mereka, seperti riasan. Setelah beberapa saat, rambut hitam Lu Jiajia yang berkibar kembali tenang, dan lengan baju Ning Changjiu yang bergoyang-goyang menjadi compang camping dan jatuh. Seolah-olah seseorang telah menyalakan pembakar dupa di antara jari-jari mereka. Setelah niat pedang itu hancur, ia menghilang seperti asap. Pedang Lu Jiajia telah aus, tetapi ia masih terpisah dari jari-jari Ning Changjiu dengan jarak tipis. Aku kalah. Lu Jiajia menarik jarinya, merasa agak enggan dan kesal. Bahkan dariku, apa kau harus menyembunyikan kekuatanmu setiap hari? Kekuatan pedang yang ditunjukkan Ning Changjiu di masa lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari ini. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, sekarang bukan saatnya kau menyalahkanku. Lu Jiajia tahu ia sedang membicarakan taruhan. Mengapa pria ini punya begitu banyak jebakan? Ia teringat akan penghinaan dan penghinaannya sebelumnya, dan merasa bahwa ia agak seperti karakter yang ceroboh dan jahat. Anggap saja itu hukuman atas kecerobohannya. Mereka berjalan memasuki rumah beratap jerami, dan Lu Jiajia dengan terampil menghunus pedangnya dan berbaring dengan anggun di pangkuannya. Kemudian muncullah kisah-kisah kuno tentang penempaan pedang, pencurian lonceng, penabuh obat, dan Jingwei yang memenuhi lautan, yang tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Akhirnya, Ning Changjiu menceritakan kembali fabel kontradiktif yang ia ceritakan. Namun kali ini, peran mereka terbalik, dan Ning Changjiu menjadi tombaknya. Dalam fabel ini, tombak yang kuat dan berat dengan cepat menembus perisai hingga berlubang, dan perisai itu terlempar, persis seperti kegigihan Lu Jiajia dalam memahat gunung sebelumnya. Setiap kali kisah itu diceritakan, Lu Jiajia selalu menjadi Lu Jiajia yang paling tidak terlihat seperti pendekar pedang wanita. Saat ini, ia tampak seperti seorang istri muda yang sedang kesal. Biasanya, Ning Changjiu akan membujuknya dengan kata-kata lembut, tetapi hari ini, begitu ia membuka mulut, ia dan Lu Jiajia sama-sama tampak tegas. Apakah ada orang lain yang datang? Ketika Lu Jiajia membuka pintu, ia berpakaian rapi, dan temperamennya kembali dingin. Lu Jiajia menunduk dan melihat Le Rou berdiri di pintu. Le Rou menatapnya dengan gugup. Ekspresi Lu Jiajia melembut. Ia bertanya dengan cemas, Le Rou, apa yang kau lakukan di sini selarut ini? Apa kau tidak tahu di sini berbahaya? Le Rou menjawab dengan sungguh-sungguh, aku punya hadiah untuk guru. Lu Jiajia bertanya, hadiah apa? Le Rou berkata, bolehkah aku masuk dan memberitahumu? Lu Jiajia memberi jalan. Le Rou memasuki ruangan dan mengendus, merasakan aura aneh. Ia duduk di kursi, melepaskan bungkusan kecil dari punggungnya, dan menatap Lu Jiajia. Guru, silakan duduk juga. Lu Jiajia tidak duduk, tetapi bertanya langsung, Le Rou, apakah kau di sini untuk membujukku kembali ke puncak? Le Rou bersenandung pelan, mengeluarkan sebuah pedang kecil yang elegan dari bungkusan itu, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Lu Jiajia. Ini pedang yang kubeli untuk guru. Pedang ini terukir nama semua orang di puncak, kecuali, tentu saja, Paman Lu. Tulisan tangannya terlalu jelek. Lu Jiajia mengambil pedang kecil itu, yang panjangnya hampir segenggam, dan memandangi nama-nama yang terukir di atasnya, sebuah ekspresi tersadar muncul di wajahnya. Sudah 2 tahun berlalu, Lu Jiajia menurunkan pedangnya dan tersenyum, karena Le Rou sangat merindukan guru, mengapa kau jarang mengunjungiku? Le Rou menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, karena guru selalu memikirkanku, dan aku takut kehadiranku akan mengganggunya dan membuatnya sedih. Hati Lu Jiajia bergetar. Ia menatap gadis kecil yang duduk di pondok jerami, dan rasa bersalah membuncah di hatinya. Ia dengan lembut berjalan menghampiri Le Rou, membelai rambutnya, dan berkata, baiklah, guru akan kembali besok untuk upacara penghormatan pemimpin sekte. Sudah lama sekali aku tidak kembali menemuimu. Le Rou tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Ning Changjiu, bersembunyi di luar jendela dengan teknik tembus pandangnya, mendengarkan percakapan antara wanita dan wanita muda di dalam, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Kata-kata polos dan jenaka gadis kecil itu adalah satu-satunya yang bisa ia ucapkan, tetapi bagaimana mungkin ia begitu berhati lembut. Sungguh murid yang bodoh. Namun, justru Lu Jiajia inilah yang ingin ia tunggu selama ribuan tahun. Ia menatap bulan di langit dan mendengarkan kata-kata mereka. Bagaimana jika guru tidak sabar menunggu adik junior? Bukankah guru akan selamanya bersedih? Tanya Le Rou cemas. Lu Jiajia tetap diam, ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Ning Changjiu merapikan pakaiannya, berjalan memutari jendela, lalu membuka pintu dan melangkah masuk. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.